jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tempat ini kami percaya bahwa darah Yesus menguduskannya dan menyucikannya bagi kami semua, dan biarlah fokus kami, pendengaran kami sungguh-sungguh hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Segala pikiran-pikiran yang liar yang membawa kami jauh untuk mendengarkan firman-Mu, keluar daripada pendengaran firman-Mu Tuhan, Kau jauhkan itu dari kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 18. Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Kemudian kita juga lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Sekali lagi, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Demikianlah pembacaan kita pada siang hari ini. Saudara-saudara bisa duduk kembali. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Ketua Persekutuan Doa di tempat ini, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani saudara di tempat ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita baca hari ini, saudara-saudara, maka hari ini saudara-saudara saya akan bicara tentang dua hal. Kita akan bicara tentang bagaimana menjadi orang besar, dan juga bagaimana kita harus menjadi orang kecil. Jadi dalam hal apa kita akan menjadi orang besar, dan juga dalam hal apa kita harus menjadi seperti orang kecil. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Jadi bagaimana keberadaan kita, keadaan kita itu bisa juga ditentukan oleh lidah kita, saudara-saudara. Jadi lidah kita itu bisa membawa efek menghancurkan, tapi di satu sisi dia juga bisa membangun. Jadi satu sisi bisa membawa kehidupan, kalau kita lihat dalam teks ini, tapi satu sisi juga dia bisa membawa kematian. Jadi tergantung daripada apa yang kita gaungkan, atau kita kemakan, atau kita bicarakan. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, saudara, maka kita juga akan mendapatkan efek yang negatif, atau dampak yang negatif dari pembicaraan kita tersebut. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan dampak yang baik, dampak yang positif dari pembicaraan kita tersebut. Saudara-saudara pasti tahu dengan kalimat yang cukup terkenal ini, saudara. Dikatakan orang kecil bicara tentang orang menengah bicara tentang peristiwa, lalu orang besar bicara tentang ide. Jadi orang-orang besar itu mereka bicara tentang gagasan, mereka bicara tentang ide, mereka bicara tentang ide atau gagasan. Sementara orang-orang menengah biasanya mereka akan bicara tentang peristiwa. Misalnya ada peristiwa, contoh yang lagi viral di Alor tentang Pace Papua itu, saudara. Jadi mereka kumpul lalu mereka bicara, itu ada Papua, ada Pace Papua yang dikecewakan oleh salah seorang wanita di Alor. Atau juga ada peristiwa yang kemarin sempat heboh juga, ada orang kedapatan bunuh diri di hutan mangrove. Atau kita mungkin ada cerita
tentang peristiwa dulu yang pernah terjadi. Kemarin kita 1 tahun peristiwa kapal cepat terbakar, saudara. Tidak orang cerita tentang itu. Dan biasanya orang-orang menengah, mereka akan bicara tentang peristiwa. Mereka akan bicara tentang gempa bumi terjadi tahun ini. Mereka akan bicara tentang kecelakaan dan lain sebagainya. Lalu orang kecil, saudara, yang akan mereka bicarakan adalah tentang orang. Yang dibicarakan adalah si A, si B, si C, si D, dan kekurangannya, kelemahannya, dan sebagainya, saudara. Mereka akan duduk lalu bicara tentang apa yang dikerjakan oleh si A, tentang kegagalannya, atau tentang rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah baca tentang hal ini, saudara. Kalau kita bicara lebih banyak mengenai orang, saudara, bahayanya adalah suatu saat nanti apa yang kita bicarakan tentang orang tersebut akan diketahui oleh orang tersebut. Lalu orang ini akan memusuhi kita. Orang ini akan membenci kita, dan pada akhirnya hubungan kita dengan orang itu menjadi rusak. Dulu hubungannya baik, tapi karena kita bicara tentang dia, oh ibu ini, dia dulu waktu pacaran, dia pacarnya banyak sekali. Atau bapak ini, dia punya masa yang kelam, kehidupan masa lalu yang kelam. Lalu kita akan bicara tentang si D yang mungkin punya utang dan lain sebagainya. Kita bicara tentang utang-utangnya dia. Kita bicara tentang kondisi ekonominya yang mungkin kurang baik dan lain sebagainya. Kita bicara tentang hal-hal tersebut, saudara. Dan pada akhirnya orang itu akan mendengar apa yang kita bicarakan tentang dia, dan apa yang saudara akan dapatkan, saudara. Pasti orang itu tidak akan menyukai Anda. Pasti orang itu akan benci terhadap Anda. Kita akan dimusuhi, saudara. Dan kalau kita dikenal sebagai orang yang suka bicara tentang orang, pada waktu kita pergi ke sebuah perkumpulan, orang sudah akan antipati, saudara. Oh, si A mulai datang, hati-hati, jangan bocorkan. Oh, si B sudah datang, hati-hati, itu orang itu bocor mulut. Kalau kita bicara tentang ini, dia akan diceritakan dan lain sebagainya. Padahal kan orang tidak menyukai keberadaan kita. Orang tidak akan menyukai kehadiran kita di perkumpulan itu, atau di dalam sebuah kelompok, atau di dalam sebuah komunitas, saudara. Kita tidak disukai, dan akhirnya ya kita kehilangan hubungan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kecil, saudara, itu cenderung bicara tentang orang, bicara tentang keluarganya yang mungkin iparnya yang buruk, bicara tentang mertuanya yang kadang-kadang suka bermasalah, bicara tentang saudara-saudara yang lain, dan saudara-saudara, itu yang sering kali dilakukan oleh kita, bukan? Kita kalau duduk bicara tentang orang itu bisa berjam-jam, saudara. Kalau bicara tentang orang itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa waktu kita sudah habis. Ini sebenarnya sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi nanti ada koma, lalu tiba-tiba mau dihentikan 1 menit. Itu bisa buat kopi dulu ya. Ini sebenarnya buat kopi itu alasannya ada, saudara. Supaya bicara lagi. Supaya sambung menyambung menjadi seterusnya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau jadi apa kita? Apakah kita mau jadi orang kecil, ataukah kita mau menjadi orang menengah, ataukah kita mau jadi orang besar? Mari kita hanya bicara tentang gagasan. Kita bicara tentang ide. Kita tahu tentang orang-orang yang hari ini masih harum namanya, orang-orang yang masih besar namanya. Contoh seperti Insinyur Soekarno. Dia itu terkenal sampai ke seluruh bangsa, saudara. Sampai ada di negara-negara yang lain ada jalan Soekarno. Bahkan di Rusia itu rencana mau dibuatkan juga patung Soekarno.
Saudara, karena idenya tentang Pancasila itu, sehingga hari ini kita anggap dia sebagai seorang tokoh bangsa. Bahkan idenya tentang gerakan non-blok yang tidak memihak kepada fakta yang di militer yang dibangun oleh Amerika, atau juga fakta militer yang dibangun oleh Rusia. Dia bilang, udah kita tidak usah gabung dengan, kita bikin blok sendiri yang non-blok namanya. Dan itu hari ini orang bicarakan terus tentang itu, adanya sebuah kelompok di mana bisa menjadi penyeimbang antara negara-negara yang sedang berseteru di dunia hari ini. Dia dibicarakan, saudara, namanya itu masih dibicarakan. Dia punya popularitas yang besar karena orang ini bicara tentang ide, dan hari ini orang masih bicara tentang dia, orang masih mengagumi keberadaannya dia. Kalau kita mau jadi orang besar, saudara, setidaknya di dalam keluarga, di dalam kelompok kecil kita, saudara, mari kita bicara tentang ide, mari kita bicara tentang gagasan. Setidaknya, saudara, di dalam keluarga ada orang yang berbeda, yang duduknya tidak bicara tentang orang, yang tidak bicara tentang kekurangan keluarga dan lain sebagainya, adik-adik atau saudara-saudara yang jauh atau lain sebagainya. Bicaralah tentang ide, saudara. Kira-kira bagaimana keluarga saya bisa keluar daripada problem kemiskinan? Kira-kira bagaimana 1 tahun ke depan keuangan keluarga saya itu bisa membaik? Kira-kira 3 tahun mendatang kita tidak akan terikat oleh hutang dan lain sebagainya, atau kita tidak akan terjerumus ke dalam pinjam di koperasi terus, saudara. Coba bicara tentang itu. Waktu kita bangun berkumpul dengan keluarga, kita bicara, misalnya istri suami bicara, Pak, bagaimana sih tahun depan, 5 tahun, 2-3 tahun mendatang, kita punya pendapatan bisa baik, keuangan kita bisa baik, hutang-hutang kita bisa dilunasi, atau kita tidak terikat atau sedikit-sedikit lari ke koperasi jadi harian, koperasi mingguan, koperasi bulanan. Setiap hari orang datang di rumah kita. Bagaimana supaya kita bisa keluar daripada jeratan tersebut? Nah, ide-ide seperti itu yang harusnya kita bicarakan. Kalau kita ke tetangga, kita bicara tentang peningkatan ekonomi, kita bicara tentang bagaimana lingkungan ini bisa baik, bagaimana daerah ini bisa maju, bagaimana anak-anak bisa berkembang, bagaimana komunitas yang kita ada di kita ini bisa menjadi komunitas yang menjadi berkat. Itu yang harus kita bicarakan, saudara-saudara. Bukan kita bicarakan tentang si A dengan kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya. Bicaralah tentang ide atau gagasan. Misalnya kita akan bilang, aduh, saya pengen potong kebun 1 hektar. Nah, itu kan ide kan. Wah, kalau istri bilang, suami tiba-tiba kaget. Istri kaget kalau tiba-tiba kita bicara hal itu. Wah, bagus. Itu pasti besok pagi istri akan rajin bikin kopi. Kita bicara tentang, waduh, saya pengen bikin kandang ayam, atau beternak bebek, atau pengen punya peternakan sapi. Wah, itu ide peternak sapi. Saudara, mungkin ide itu waktu kita sampaikan, waduh, terkesan terlalu besar bagi kita, terlalu wah bagi kita. Tapi setidaknya kita akan bicarakan itu, kita bicarakan. Dan saya percaya bahwa jalan Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk melihat realisasi daripada ide-ide itu atau gagasan-gagasan tersebut. Ketika kita memiliki sebuah perencanaan yang baik, saudara, saya yakin Tuhan akan turun tangan memberkati rencana-rencana yang kita gagas, rencana-rencana yang kita bicarakan tersebut. Hari ini, saudara-saudara, sebentar lagi musim pemilu, saudara-saudara. Aduh, itu sudah mulai ramai di kalangan
Kita kalau kumpul-kumpul tuh pasti orang bicara, wah di calon A, capres B, capres C, dan lain sebagainya. Bahkan nanti setelah persekutuan, biasanya kalau ibadah rumah tangga dan lain sebagainya, habis itu pasti pembicaraan selanjutnya adalah tentang politik. Dan saya ingat saudara-saudara, dulu waktu zamannya Ahok, saudara-saudara, hampir setiap hari kita bicara soal politik tentang Ahok. Bahkan di mimbar pun kita bicara, saudara. Setelah demo dan lain sebagainya, aduh, ada rasa kecewa dan putus asa. Setelah kasus perceraian tersebut, saudara, itu orang mulai antipati terhadap beliau. Saudara, lalu masuk ke pemilu berikutnya, Prabowo versus Jokowi kedua, saudara. Wah, kita bicara tentang ini, satu Prabowo, satu Jokowi, dan lain sebagainya. Setiap hari yang dibicarakan adalah politik. Sampai-sampai kita lupa bagaimana kondisi dapur kita. Kita lupa besok anak-anak makan apa. Kita lupa besok kuliah kita, anak-anak kita mau jadi apa, seperti apa. Kita lupa tentang keberadaan kita. Sehingga saudara-saudara, akhirnya kita kaget dengan keadaan yang ada dan kita mulai kecewa, frustasi dengan keberadaan kita. Milikilah gagasan-gagasan di dalam kehidupan Anda. Sebagai anak-anak muda, saudara-saudara, saya lihat banyak anak muda di tempat ini. Saudara harus punya gagasan atau impian. Saudara harus punya ide tentang 10 tahun ke depan Anda itu akan jadi seperti apa. 5 tahun ke depan keuangan kamu itu seperti apa? Waktu menikah nanti, nikahnya seperti apa? Apakah nanti semua harus kumpul keluarga? Atau saudara akan dengan tegak berkata bahwa saya sudah punya cukup duit untuk saya menikah, tidak perlu harus kumpul-kumpul keluarga. Saudara, kumpul keluarga itu jadi beban, saudara. Nanti besok lusa saudara akan harus kembalikan itu lagi. Jadi kadang-kadang kita diperbudak dengan harus membalas itu, saudara. Tapi kalau saudara bisa punya kemampuan untuk mandiri, saudara tidak akan harus tersandra dengan urusan-urusan pernikahan di waktu-waktu yang datang. Misalnya setelah saudara menikah, jadi kita harus punya gagasan tentang kehidupan kita kelak. Apa yang akan kita peroleh 5 tahun mendatang? Bagaimana dengan keadaan keluarga saya 5 tahun yang akan datang? Bagaimana dengan bentuk rumah saya 5 tahun akan datang? Bagaimana dengan kemampuan ekonomi di dalam keluarga saya 10 tahun akan datang? Saudara-saudara, kalau kita mulai bicara tentang itu, saudara-saudara, kita mulai bicara tentang hal-hal tersebut, ketika itu terus didengungkan di dalam pembicaraan kita, dalam keluarga dan lain sebagainya, saya percaya saudara ada langkah untuk cepat segera saudara mengerjakan gagasan tersebut. Ada orang mengatakan bahwa kebanyakan orang gagal di dalam kehidupannya karena apa? Karena mereka tidak punya rencana hidup. Mereka gagal untuk merencanakan sesuatu. Biasanya dalam keluarga tidak ada rencana keluarga, keuangan keluarga dan lain sebagainya. Kita tahu negara Indonesia ini kan negara yang besar dengan kemampuan keuangan cukup besar. Mereka negara saja punya rencana APBN, RAPBN. Jadi setiap tahun mereka bicara pendapatan yang masuk dan pengeluaran yang masuk. Lalu target untuk tahun berikut itu seperti apa? Apa yang kita dapatkan? Bagaimana mencapai rencana tersebut? Itu negara loh. Dalam struktur rumah tangga yang besar itu. Nah, dalam rumah tangga kita, saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara kita tidak pernah bicara sampai hal tersebut. Waktu kita bangun pagi kita hanya bicara tentang orang. Waktu kita bangun pagi kita lebih banyak membicarakan tentang si A, si B, si D, si C, dan seterusnya.
Kita bicara tentang pesta yang mungkin itu di sana pesta itu bumbunya kurang. Atau waktu pengantin laki-laki datang ada cekcok atau berisnya kurang, saudara. Kadang-kadang kita bicara lebih banyak tentang itu. Saudara, banyak orang sekarang udah bicara tentang aset, bicara tentang investasi. Hari ini kan kadang-kadang banyak orang keluarga Kristen bingung, aset itu apa? Investasi itu apa? Kita tidak ngerti itu aset, investasi dan lain sebagainya, saudara-saudara. Makanya kenapa ada orang ekonominya udah lebih baik 10 kali dari kita, dan bahkan akan lebih baik lagi, bisa 20 kali lebih baik dari kita. Kita masih saja di level bawah. Yang kita tahu tuh hanya orang saja. Kita bicara tentang orang dan lain sebagainya, kita bicara tentang peristiwa dan lain sebagainya. Padahal waktu kita bicara tentang mereka, kita juga akan dimusuhi oleh mereka. Kita dijauhkan oleh orang-orang tersebut. Bahkan kita akhirnya kehilangan berkat dari mereka. Biasanya kalau berbagi berkat tuh, kalau orang itu punya hubungan yang baik, dia pasti akan beri sesuatu. Sehancur-hancurnya, sejahat-jahatnya dia hanya akan beri kepada orang yang dia rasa orang itu baik. Sebaliknya, saudara, kalau kita tidak baik di hadapan dia, sebaik-baiknya dia pun logikanya akan berpikir 2 kali untuk memberikan sesuatu. Kalau kita adalah orang yang cenderung menjatuhkan, melemahkan, atau cenderung bocor mulut, saudara. Bicaralah. Jadi tolong saudara, kita kuasai lidah kita. Kita benar-benar selektif untuk bicara. Lidah itu dikontrol sekuat-kuatnya. Karena dampaknya itu bisa 2, menghancurkan atau membangun. Merusak atau memperbaiki. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara bahwa di dalam hal berbicara kita akan menjadi seperti orang besar. Orang besar bicara tentang ide, orang besar bicara soal gagasan. Ya setidaknya kalau Anda tidak sampai itu, ya bicara peristiwa masih lebih baik daripada bicara tentang orang. Bicaralah soal gagasan, saudara. Bagaimana dengan keadaan saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara, masa depan anak-anak, atau lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya Alor diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya Alor Moro dipenuhi oleh berkat Allah. Tidak ada kriminal, tidak ada tindakan kekacauan, kejahatan, dan lain sebagainya. Kita bicara bagaimana supaya orang-orang mengenal Tuhan, bicara tentang bagaimana orang-orang mendapatkan damai sejahtera. Itu lebih baik kita bicarakan. Amin, saudara-saudara. Bicara tentang gagasan itu lebih baik, saudara. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, dalam hal apa kita harus menjadi seperti orang kecil? Kita lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Biasanya saudara-saudara, orang malas itu karena dia punya mental bos di dalam dirinya. Dia merasa bahwa dia itu bos, dia itu tuan, dia itu raja. Jadi ya untuk melakukan itu ya udahlah, itu urusan orang lain, itu urusan orang lain.
Dia hanya duduk dan bersabda. Biasanya kan begitu kan. Nah, kalau karena mental bos itu, ya dia hanya duduk saja, tidur saja. Jadi gerakannya itu agak lambat karena mental bos di dalam dirinya. Orang yang lain yang akan melakukan, dia tuh boleh dibilang hanya mau menikmati. Biasa kan raja kan seperti itu. Raja itu kalau mau makan, dia akan bersabda, lalu pembantu-pembantunya akan meneruskan kepada mungkin juru masak, lalu juru masak akan memberita kepada pengawal-pengawal untuk cari anggur yang terbaik, dan mereka akan mencari anggur yang terbaik dari negeri itu, lalu membawanya di hadapan raja, dan raja akan menikmati anggur tersebut di tempat singgasananya. Orang malas itu seperti itu. Dia merasa bahwa dia itu tuan besar, bos besar. Untuk urusan bekerja itu urusan ya mama papa, atau urusan istri, suami, atau lain sebagainya, atau anak-anak dan lain sebagainya. Dia hanya bersabda saja. Nah, karena mental bos ini akhirnya mereka lambat untuk bergerak, lambat untuk LT, saudara. Ada subsidi dari pemerintah, ada beras dan lain sebagainya. Karena itu membuat kita mental bosnya itu semakin bertambah, saudara. Dan itu terbukti hari ini. Dulu, saudara, 5-6 tahun yang lalu, itu kalau musim berkebun, wah rame, semua orang pergi ke kebun. Tua, muda, anak kecil, petani-petani, mereka akan pergi berkebun, saudara. Mempersiapkan ladang untuk ditanami di waktu musim hujan. Sekarang, saudara, semua mulai agak lambat pergerakannya. Semua mulai agak sedikit enggan untuk berkebun. Kalaupun berkebun, paling 10 kali 10 meter. Dulunya 1 hektar bisa. Sekarang 10 kali 10 meter. Ya, karena berpikir, aduh, kita tidak berkebun pun nanti kita dapat beras. Tidak bekerja keras pun kita akan dijamin oleh negara. Tidak bekerja keras pun kita akan mendapatkan bantuan uluran tangan. Akhirnya yang terjadi, semakin tahun bertambah, kita punya ketergantungan yang lebih kuat lagi. Tidak ada upaya di dalam diri kita untuk memperbaiki keadaan kita. Tidak ada upaya di dalam diri kita untuk mulai bekerja, berusaha. Kreativitas kita mulai lumpuh, saudara. Karena itu dampaknya ada. Keuangan kita juga ya begitu-begitu saja, saudara. Jadi orang lain keuangannya mungkin 1 bulan 5 juta, kita masih sebulan 500. Orang lain sebulan itu 1 hari bisa 10 juta, kita sebulan 2 juta. Jadi ada perbedaan yang begitu mencolok antara kita dengan orang-orang yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen itu akan menjadi berkat. Orang Kristen itu menjadi saluran berkat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, itu sudah terjadi atau tidak? Jangan-jangan kita masih menjadi saluran orang lain untuk kita. Kita masih ditopang oleh orang lain, ditopang oleh negara. Dan kalau negara berhentikan itu, kita kelabakan, saudara. Ya, bagaimana jadi berkat, saudara? Makanya, saudara, mental bos itu
buang di dalam diri kita. Buang, saudara-saudara. Ada orang mengatakan kalau kita bekerja seperti raja, maka kita akan makan laksana budak. Jadi bekerja seperti raja, seperti saya bilang, raja itu kan hanya duduk, tidur, bersabda, nanti segala sesuatu disediakan. Nah, kalau kita pola kerja kita seperti itu, suatu saat nanti kita akan makan seperti budak. Budak itu kan makannya ya itu saja kan. Makannya ya begitu saja. Sebaliknya kalau kita bekerja seperti seorang budak, suatu saat nanti kita akan makan laksana seorang raja. Jadi bekerja sebagai seorang budak itu dia bekerja keras, dia tidak peduli dengan dirinya, dia akan bekerja kuat, dan hasil daripada kerja kerasnya itu dia bisa makan apa saja. Kalau kita kerja kayak budak, saudara-saudara, waktu orang lagi tidur, kita pergi kerja, kita mulai pacu lahan kita tanami pisang, kita mulai pacu lahan kita tanami ubi jalan, kita mulai tanami buah-buahan, kita mulai tanami jagung dan lain sebagainya. Waktu panen, saudara-saudara akan makan seperti raja. Jadi mau makan buah ada. Jadi di meja makan Anda bisa taruh buah, Anda bisa taruh pisang, ubi jalar, ubi keladi, apalagi pokoknya buah-buahan semua ada di situ. Mau makan beras merah ada di meja semua. Tapi kalau kita duduk-duduk, tidur-tiduran, aduh saudara-saudara, waktu makan musim panen, saudara-saudara, waktu pergi buka meja, apa yang ada? Tidak ada, saudara-saudara. Jadi kita makan seperti budak, makan seadanya. Halo, mau makan seperti raja atau mau makan seperti budak? Kalau mau makan laksana seorang raja, kerjalah seperti seorang budak. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lambat. Jadi orang yang rajin itu, saudara-saudara, mereka tidak berpikir tentang diri mereka. Mereka tidak berpikir tentang status mereka. Oh, saya ini kan anak guru, saya ini kan lulusan sarjana, saya ini kan orang tua saya PNS, saya ini kan seorang yang lahir dari orang terhormat di negeri ini. Kalau saya bekerja seperti itu, apa kata dunia? Nah, itu mulai kadang-kadang mulai berpikir seperti itu kan. Bisa tiba-tiba Anda dorong-dorong gerobak cilok atau gorengan dari Muru sampai ke Fanati kan, pasti kita, saudara-saudara, kebanyakan kita orang lokal tuh rasa mindernya luar biasa, rasa malu, gengsinya luar biasa, tinggi sekali. Kita dorong-dorong gerobak atau kita jual pisang goreng di kepala, kalau kita jalan ketemu teman kita yang dulu sama-sama SMA. Aduh, kita rasanya mau kabur, saudara. Mungkin karena dia udah PNS. Kalau kita masih jualan pisang goreng, kita jualan ikan, malunya minta ampun. Dan akhirnya kita, aduh sudah, saya tobat jual ikan, saya tobat jual sayur, papel lele dan lain sebagainya. Saya malu apa kata orang. Saudara-saudara, orang kecil dia tidak berpikir tentang dirinya. Makanya kita bekerja tuh harus seperti orang kecil. Itu yang saya tekankan di sini. Bekerjalah seperti orang kecil yang tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata tetangga, tidak peduli apa kata teman-teman, tidak peduli apa kata ipar dan lain sebagainya. Hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang.
Dia ambil keputusan sendiri atas hidupnya dan dia menjalaninya. Dia melakukan apa yang bagi dia itu adalah sebuah kebaikan. Kebanyakan kita tergantung kepada kata dunia. Ya akhirnya hasilnya seperti itu, saudara. Kita tidak bisa maju-maju. Mental besar di dalam diri kita itu lebih kuat di dalam diri kita. Gengsinya itu lebih besar di dalam hati kita. Sehingga kita enggan untuk bekerja, enggan untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba saudara-saudara kulitnya mulus, tiba-tiba harus pergi kerja kebun, saudara. Aduh, ini skincare. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita terlalu merajakan diri kita. Nanti susah, saudara-saudara. Merasa besar di dalam hati kita. Kan orang akhirnya nanti yang dampaknya kan kita sendiri yang merasakan. Kalau kita punya mental besar, mental bos, gengsi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara lihat orang-orang Jawa itu. Mereka tuh datang kosong. Mungkin naik kapal. Datang dengan kapal Aul. Nanti waktu lebaran mereka pulang tuh bisa dengan pesawat loh. Pulang dengan pesawat. Mereka pulang beli sawah di kampung halaman mereka. Mereka pulang, tapi mereka sudah punya rumah di sini, punya lahan di sini. Hasil daripada dorong-dorong itu, dorong jualan kecil, jual es, pungut-pungut sampah, beli besi bekas dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap tidak menguntungkan bagi kita. Pekerjaan yang kita anggap itu pekerjaan orang-orang yang rendahan. Tapi mereka tidak gengsi kan? Mereka tidak peduli apa kata orang. Mereka kerjakan. Nah kita yang gengsi, aduh. Mereka akhirnya waktu mereka 5 tahun kemudian, kita masih keuangan sebulan 1 juta, mereka udah 5 juta. Mereka bisa 10 juta per bulan. Kita karena itu model gengsi-gengsian, ya begitu terus, saudara. Halo anak Tuhan, jangan gengsi, jangan merasa bos di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Singkirkan itu dan hancurkan itu, saudara. Jangan malas, saudara. Ego itu harus direndahkan serendah-rendahnya, supaya kita bisa rajin. Kita bergeraknya itu agak cepat, fleksibel, bisa masuk kemana saja. Bisa masuk ke pasar, bisa masuk ke jalan-jalan, bisa masuk ke kebun dan lain sebagainya. Fleksibel, karena kita merasa, aduh ini hidup saya mengaturnya. Saya tidak lagi merasa gengsi. Kita akhirnya bisa melakukan banyak hal dan akhirnya kita bisa memperoleh hasil daripada apa yang kita kerjakan dan kita lakukan tersebut. Tapi kalau kita gengsi-gengsian, malu ke pasar, malu dorong-dorong, malu jualan ini, jualan itu, atau malu jualan online dan lain sebagainya. Nanti orang ganggu, wah, ya sekarang jualan online. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, buang semua mental itu di dalam hati kita, mental bos besar, mental raja itu. Berpikirlah atau
bekerja keraslah, jadilah seperti orang kecil, jadilah seperti budak. Yang mau melakukan apapun, yang mau mengerjakan apapun, selama itu dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa sekarang mulai mungkin sudah agak murah, mungkin nanti baru kambuh lagi, orang lebih banyak judi online, saudara. Karena mental bos di dalam dirinya kan. Akhirnya hanya tidur. Mereka berharap duduk-duduk dapat uang banyak, duduk-duduk dapat 10 juta, tidur-tidur dapat 10 juta. Nanti pagi-pagi kita sering kali dari malam kamu mimpi apa. Jadi bahkan akhirnya supaya dapat mana mimpi, banyak tidur. Udah tidur malam, sekarang tambah lagi tidur siang terus, saudara. Berharap dapat ilham atau dapat sesuatu dari mimpi. Rasa bos, saudara, maunya gampang dan tidak mau melewati proses. Tidak mau melewati proses. Ada alurnya, tidak mau diikuti. Maunya tuh serba cepat, serba enak, serba instan. Akhirnya itu ya, dulu tiduran aja, saudara. Malas sekali. Salah satu faktor yang buat kenapa kita miskin, saudara, itu karena etos kerja kita tuh lemah. Kita tuh harus akui bahwa kita tuh malas, saudara. Nanti kalau lihat orang berhasil, irinya luar biasa. Padahal dulu orang itu kenapa sampai bisa berhasil? Dulu mereka awalnya mungkin sama seperti dia, bahkan bisa lebih hancur, lebih minus dari kita. Tapi mereka bekerja. Mereka mengumpulkan. Waktu mereka punya uang, mereka beli aset. Waktu mereka punya uang, mereka invest ke sesuatu, beli kebun, beli tanah. Nah, kita hanya duduk bermimpi, tidur, laksana raja. Kapan kita bisa sampai ke level yang lebih baik? Alkitab tidak pernah mengagungkan kemiskinan. Tidak pernah. Alkitab juga tidak menyukai orang yang malas, saudara. Bahkan orang malas itu dikecam. Paulus bahkan bilang, orang pemalas jangan dikasih makan. Itu keras sekali. Jangan kasih makan. Kita sebenarnya dirancangkan oleh Tuhan untuk diberkati oleh Allah. Tapi saudara juga harus bekerja sama dengan Tuhan untuk rancangan Tuhan itu tercapai. Kerjasamanya seperti apa ya? Saudara harus bekerja kan? Tidak mungkin Anda tidur-tiduran lalu Anda berkata, Tuhan rancanganmu, aku akan menjadi berkah bagi bangsa-bangsa. Lalu Anda tidur lagi. Besok pagi bangun, Tuhan aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidur lagi. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, Anda akan bermimpi seperti ini. Saudara pasti mesti ingatkan salah satu ilustrasi yang sering kali disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atom yang cukup terkenal. Ada anak Tuhan yang kerjanya hanya berdoa, tidak mau bekerja. Tuhan, berkatilah aku. Lalu tiba-tiba Tuhan kirim, maksudnya dia minta beras. Kirim beras 1 ton dari surga ke rumahnya dia. Kira-kira mati atau tidak? Mati pasti 1 ton. Rumah hancur, saudara. Orang itu bisa mati. Ketendes itu. Kalau itu dijawab. Jadi kita harus mulai mengubah
paradigma kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa mental kita itu benar-benar harus diubahkan. Janganlah bermalas-malasan. Gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Semua potensi sumber daya yang diberikan oleh Tuhan itu adalah berkat dari Tuhan yang harus saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat talenta. Kepada seorang diberikan 1 talenta. Kepada seorang diberikan 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta, dia diam-diam saja. Tuhan datang meminta pertanggungjawaban itu. Apa yang ada pada kita adalah pemberian daripada Allah yang harus kita kelola sebaik mungkin. Harus kita berdayakan sebaik mungkin. Usahakan sebaik mungkin. Kebun yang ada pada Anda itu harus dimanfaatkan, diusahakan dan dikerjakan. Dan kalau perlu dilipat kali gandakan. Kalau dulu hanya 1 kebun, mungkin 10 kali 10 meter, 20 kali 30 meter. Tidak apa-apa saudara kelola lalu ke depan bisa dapat kebun baru lagi. Supaya kalau punya 2 anak, nanti tidak harus bagi 2 lagi. Nah, kalau bagi 2 ya kecil lagi. Nanti turunan ketiga bagi lagi, ya tambah kecil lagi. Akhirnya bisa bilang satu orang bisa dapat 5 meter kali 5 meter. Nah, 5 kali 5 meter kita mau gunakan untuk apa saudara? Jadilah orang besar di dalam hal gagasan, di dalam hal ide. Berpikirlah, maksudnya jadilah orang besar di dalam hal berbicara. Orang besar itu bicara tentang ide, bicara tentang gagasan. Jadilah orang kecil dalam hal bekerja. Tidak bekerja tanpa peduli status pendidikan yang ada pada kita, atau tanpa peduli apa kata orang, apa kata dunia, tidak peduli, atau nama besar keluarga, tidak peduli saudara. Bekerjalah, bekerjalah, sekecil apapun itu, Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan Anda. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri.